Shalom. Kita kembali lagi dalam program Rema, restorasi melalui anugerah Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada pada kitab Imamat pasal yang ke-15. Di dalam pasal ke-15 dari kitab Imamat ini kita menemukan tentang ketidaktahiran atau kenajisan pada laki-laki dan perempuan. Digambarkan di sana bahwa apabila seorang laki-laki atau perempuan mengeluarkan lelehan atau menjadi cemar kain, oleh karena mereka mengeluarkan lelehan dari alat reproduksi mereka, maka mereka akan dinyatakan najis. Kalau mereka menyentuh sesuatu, apapun yang mereka sentuh itu menjadi najis. Kalau mereka bersentuhan dengan orang lain, maka orang yang menyentuh atau mereka sentuh itu menjadi najis. Bahkan orang-orang yang tidak najis, saudara-saudara, yang kemudian menyentuh barang yang adalah najis oleh karena sudah disentuh oleh orang-orang yang mengeluarkan lelehan, maka mereka juga menjadi najis. Jadi, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa kenajisan itu, saudara-saudara, begitu kuat, begitu dahsyat menulari orang lain, sehingga orang-orang yang najis, saudara-saudara, atau yang mengeluarkan lelehan yang dinyatakan atau cemar kain pada perempuan, dan itu dinyatakan mereka najis, saudara-saudara, maka mereka harus membersihkan diri sedemikian rupa, dinyatakan cemar untuk beberapa hari, saudara-saudara, lalu kemudian pada waktu mereka sudah dianggap waktunya sudah cukup, tetap yang harinya yang ditetapkan oleh Tuhan, maka mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa atas apa yang mereka alami. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bisa kita baca dalam Imamat pasal yang ke-15 ini. Nah, dalam pasal yang ke-15 dikatakan demikian. Ayat yang ke-14. Pada hari yang ke-8, ayat 13, apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, dan datang ke hadapan Tuhan di pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam haruslah mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Nah, ayat yang ke-29 juga demikian. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam pintu pertemuan. Jadi yang tadi laki-laki, yang ini perempuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya. Bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mereka setelah mengalami itu beberapa hari, lalu kemudian pada hari yang ke-8 dikatakan mereka harus membawa korban kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa dan korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu kemudian saudara, diadakanlah pendamaian oleh imam antara orang yang berdosa najis ini, saudara, dengan Tuhan.
Karena kenajisan itu dianggap saudara-saudara sebagai dosa. Najis berarti dia tidak layak. Najis berarti saudara-saudara dia tidak pantas. Najis berarti saudara-saudara dia kotor untuk datang kepada Tuhan. Dan dia dapat menulari semua orang kalau dia berada di tengah orang banyak. Bahkan barang-barang yang dia sentuh pun saudara-saudara dapat berbahaya bagi orang-orang lain. Nah, betapa kuasa dari kenajisan menggambarkan kepada kita kuasa daripada dosa yang telah menular di dalam dunia ini hanya oleh satu orang, yaitu Adam. Saudara-saudara, lalu kemudian telah membuat semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Dan saudara-saudara yang saya kasih, inilah kuasa dari dosa dari zaman ke zaman, dari sejak Adam sampai sekarang ini, saudara-saudara. Maka semua manusia terpapar oleh dosa. Dia jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Karena seluruh masa selama dunia ini masih ada, dosa dapat menjalari. Dan itu pasti menjalari semua orang, saudara-saudara. Semua orang. Selama dia namanya orang, saudara-saudara, dia lahir ke bumi, maka dia dilahirkan, bahkan dikandung di dalam dosa. Inilah kuasa dari dosa yang dahsyat sekali, saudara-saudara. Tidak ada apa-apanya itu namanya virus corona dibandingkan daripada dosa. Virus ini jauh lebih dahsyat dan hebat karena memapar semua orang tanpa terkecuali, tidak pandang bulu, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita lihat di dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama. Kenajisan menular kepada semua orang. Dan setiap orang tidak boleh menyentuh dan tidak bisa disentuh oleh yang najis. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara harus ada korban pendamaian. Dan ini semua menggambarkan saudara-saudara tentang korban Kristus. Mari kita lihat, saudara-saudara, satu contoh ya di dalam firman Tuhan yang saya percaya kita semua saudara-saudara pernah mendengar atau membacanya di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini cemar kain. Menurut hukum Taurat, dia tidak boleh berada di tengah orang banyak, tidak boleh menyentuh orang lain, dan tidak boleh sembarangan menyentuh barang, dan barang-barangnya juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Karena itu akan membuat orang lain menjadi najis, saudara-saudara. Tetapi dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, ini hal yang tidak boleh menurut hukum Taurat, saudara-saudara. Ini tidak boleh menurut hukum Taurat. Dan setiap orang yang najis kalau tidak dikuduskan, saudara-saudara, tidak ada korban pendamaian, maka dia pasti mati dalam kenajisannya. Tetapi saudara yang saya kasihi, inilah makna dari korban itu. Yesus Kristuslah korban yang sesungguhnya. Darahnya itulah yang menyucikan orang dari kenajisan. Dan ketika perempuan ini mendekati Yesus, dia menjamah jubah Yesus. Dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia menjadi sembuh. Kita melihat satu perbedaan yang luar biasa. Di bawah hukum Taurat, saudara-saudara, kenajisan itu menular. Tetapi di dalam Yesus Kristus, oleh anugerahnya yang besar, kekudusannya itu, saudara, yang menular. Bahkan, saudara-saudara, kenajisan manusia dihapuskan oleh kekudusan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hanya Yesus Kristuslah satu-satunya domba Allah, saudara-saudara, oleh darahnya yang dicurahkan, maka segala dosa dan kenajisan kita dihapus. Hanya darah Yesus, saudara-saudara, kematian Yesus sebagai korban dan darahnya, pengorbanannya itulah, saudara, yang membuat dosa manusia dihapus. Dalam Roma 5 dikatakan, saudara-saudara,
Oleh satu orang yaitu Adam, semua manusia telah berdosa. Tetapi lebih benar mereka lagi, saudara-saudara, dikatakan, oleh karena satu orang yaitu Yesus Kristus, semua orang dibenarkan karena didamaikan dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa dahsyatnya kuasa daripada kehidupan, yaitu pengorbanan Kristus dan darahnya yang kudus itu. Darah itu, saudara, atau kuasa kehidupan Yesus, yaitu kasih karunia-Nya, itu membuat yang najis menjadi kudus. Tidak ada orang yang bisa mengalami kekudusan dan tidak ada orang yang bisa menjadi kudus di hadapan Allah kalau tanpa korban Kristus, darah Kristus yang kudus, kehidupan Kristus yang kudus menguduskan kita. Jadi kekudusan orang-orang percaya, saudara, itu adalah kekudusan Kristus yang diberikan kepada kita. Karena itu kita disebut umat yang kudus. Masih ingat dalam kitab Petrus, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita kudus oleh karena darah pengorbanan Kristus. Kita dikuduskan, saudara-saudara. Ini semua adalah pemberian, ini anugerah. Kita tidak layak, kita ini orang yang cemar, yang najis. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, karena kebaikannya, kasihnya, Dia memberikan kekudusannya, dan kekudusannya satu-satunya sebagai korban perdamaian kita dengan Allah. Kita diterima Allah sebagai orang kudus, kita diterima Allah sebagai orang benar dan sangat dikasihi Allah karena Yesus menjadi pendamaian bagi kita. Jadi Yesus datang ke dalam dunia memberi hidup, yaitu mendamaikan kita kembali dengan Allah. Dia memperdamaikan, dia datang, saudara, untuk memperdamaikan, membawa perdamaian. Yesus tidak datang untuk lagi membawa penghukuman, mengancam, apalagi menyakiti kita, saudara. Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, saudara, untuk membunuh kita. Dengan cara apapun, saudara-saudara, dengan bencana, dengan segala macam yang sedang terjadi di dunia selama ini, saudara, itu bukanlah datang dari Allah. Karena yang dari Allah adalah yang baik dan yang sempurna. Karena Yesus datang adalah memberi hidup, bukan membunuh kita, bukan memberi kita virus, bukan memberi kita bencana alam, bukan memberi itu semua untuk membunuh dan mencelakakan kita. Itu tidak ada dalam kamusnya Yesus turun ke dunia. Dia datang memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan dari hidup itu. Ada damai, ada sukacita, ada segala berkat ilahi dalam hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kitalah yang selama ini selalu menuduh Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu jelas di dalam firman Allah. Firman Allah berkata kepada kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, berkata demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ia adalah ciptaan baru, yang lama yang sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia. Ingat, Allah mendamaikan dunia, bukan mendamaikan orang Kristen, tapi mendamaikan dunia, yaitu semua orang yang ada di dunia ini dari zaman ke zaman. Ya, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus melalui Yesus, pengorbanan Yesus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka yang belum percaya. Allah telah mendamaikan mereka dengan Allah. Sebenarnya sudah ditebus, sudah didamaikan. Jadi apa yang Allah lakukan sekarang, saudara? Dia menunggu setiap orang untuk datang kepadanya dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dosanya sudah diselesaikan. Pelanggarannya tidak pernah diperhitungkan lagi oleh Allah. Tetapi selama mereka masih di luar Kristus, saudara-saudara, kuasa dunia ini, penguasa dunia ini dapat berbuat apa saja, saudara-saudara, untuk melukai orang-orang. Itu adalah pekerjaan iblis, saudara, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Dia adalah pembunuh manusia sejak dari semula. Dia adalah penipu, pembinasa disebut di dalam Alkitab. Yesus sendiri memberi julukan-julukan itu semua. Dia pembunuh, dia pembinasa yang keji, saudara-saudara, dikatakan. Dan dia adalah, saudara-saudara, dikatakan dalam firman Tuhan juga adalah pembohong. Bapak pembohong, artinya dirinya adalah kebohongan. Apapun dia buat, baik sekalipun kelihatan, itu semua adalah kebohongan. Itulah pekerjaan iblis. Tapi Yesus datang, saudara, mendamaikan. Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia ini untuk menghukum, mengancam saudara-saudara, menakut-nakuti kita. Dia suruh kita untuk tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, saudara-saudara. Dan Yesus berkata di dalam kitab Lukas, yang membunuh manusia pada akhir zaman adalah kecemasan. Bukan penyakit, tapi kecemasanlah yang membuat manusia mati, saudara-saudara. Karena itulah kita disuruh takut akan Allah. Bukan takut di luar Allah, akan hal-hal di luar Allah. Tetapi kita takut dan gentar akan Tuhan dan hormat dan memuliakan Dia dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah pendamaian. Yesus adalah pendamaian kita dengan Allah. Kita telah diperdamaikan. Dia datang membawa damai. Dan bukan penghukuman, bukan penghakiman, bukan saudara-saudara. Di situ dikatakan bukan saudara-saudara untuk membunuh kita, bukan untuk mencelakai kita, tidak. Tapi mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan atas semua ini. Jadi berita-berita penghukuman Allah tentang ini semua, saudara, itu adalah berita-berita tidak di bawah kasih karunia Tuhan. Ada zaman di mana kita hidup adalah zaman kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Wow, puji Tuhan atas semua ini, saudara. Kita bersyukur atas kebajikan dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum kita menutupnya, saya ingin menunjukkan hal ini kepada kita, saudara-saudara. Ya, di dalam Yesaya 61. Dikatakan demikian, ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Nah, ayat ini, saudara-saudara, dibaca oleh Yesus dalam Lukas pasal yang keempat. Ayat 18. Ketika Yesus masuk di bait Allah, dia diberi kitab. Lalu Yesus membaca begini. Dibukanya kitab Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Titik. Ada yang kurang, saudara, Yesus baca. Kalau dalam pasal 61 Yesaya dikatakan, dan hari pembalasan Allah kita. Kenapa Yesus berhenti pada tahun rahmat Tuhan? Karena untuk itulah Yesus datang. Kedatangan Yesus yang pertama adalah menyatakan tahun rahmat Tuhan, bukan untuk mengadakan pembalasan. Kedatangannya yang kedua nantilah untuk mengadakan pembalasan itu, saudara-saudara. Jadi tahun-tahun di mana kita berada ini adalah tahun rahmat Tuhan. Ketika Kristus sudah mati naik ke surga, saudara-saudara, maka tahun-tahun yang dialami oleh orang di bawah kolong langit ini, saudara, orang-orang yang percaya, adalah tahun rahmat Tuhan, bukan hari pembalasan Allah kita. Pembalasan itu nanti.
Yesus datang, Yesus berkata dengan jelas, "Aku datang memberi hidup, bukan menghukum, bukan menghakimi, bukan lagi saudara mengancam, bukan menakut-nakuti, bukan memberi bencana, bukan. Tapi memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan hidup itu." Di dalam hidup itu ada kelimpahannya, saudara-saudara. Apapun yang kita butuhkan, manusia perlukan di dalam semua itu, ada di dalam hidupnya Yesus itu. Inilah kedahsyatan hidup Yesus. Dan itu semua dapat kita terima, saudara-saudara, karena Yesus telah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Itu sebabnya dia mengangkat kita menjadi anak, melahirkan kita, menciptakan kita baru, melahirkan kita baru menjadi anak, supaya kita bisa menikmati hidup itu. Bukan di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita, kita mengalami hidupnya Yesus itu. Kita baru di dalam, diciptakan baru di dalam. Kita memiliki hidup Kristus yang penuh kelimpahan, itu hidup yang berkuasa. Tidak lagi dikuasai dosa, tapi berkuasa atas dosa. Inilah kasih karunia itu, saudara-saudara. Pilih sendiri, saudara. Saudara mau hidup di bawah hukum yang lama, hukum Taurat, atau saudara mau hidup di bawah tahun rahmat Tuhan, kasih karunia Allah. Yesus datang untuk membuat kita hidup di bawah tahun rahmat Tuhan. Apa artinya tahun rahmat Tuhan? Tahun rahmat Tuhan, saudara-saudara, rahmat Tuhan artinya kita berada di bawah masa yang terbaik, termulia, terindah di dalam kehidupan Kristus, di mana kehidupan Kristus, kehidupan Allah itu dicurahkan penuh dan kita hidup di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekiranya kita mengenal ini semua, saudara, saya percaya orang Kristen berjalan dalam kuasa yang dahsyat dari Tuhan, berjalan di dalam kemuliaan Tuhan dan menyatakan kemuliaan itu kepada dunia ini. Itu sebabnya dikatakan dalam 2 Korintus tadi, saudara-saudara, dan mempercayakan berita pendamaian kepada kita. Jadi kita dipercayai sebagai utusan Kristus, duta Kristus, saudara, adalah membawa berita pendamaian. Bukankah seorang duta besar di satu negara, saudara, misalnya duta besar Indonesia dikirim ke Malaysia, bukan untuk menyampaikan berita buruk, tetapi untuk mengadakan, saudara, menyatakan berita-berita yang baik tentang Indonesia agar Malaysia, Indonesia berdamai. Hidup dalam kedamaian. Dia harus bisa membuat Indonesia dan Malaysia bisa menjadi satu sahabat yang baik. Dan itulah berita, itulah kita diutus Tuhan, bukan memberitakan pengancaman, bukan memberitakan kamu akan dihukum, kamu akan dilakukan begini oleh Tuhan. Tuhan akan jedukin kepalamu nanti ke motor atau ke mobil orang lain kalau kamu tidak berdoa pagi ini, kalau kamu tidak ini, kalau kamu tidak itu. Itu bukan Allah kita, saudara-saudara yang saya kasihi. Dan dia mau kita bukan memberitakan hal-hal yang baik, tapi berita pendamaian. Yesus berkata, "Aku datang diurapi dengan Roh untuk memberitakan kabar baik." Kabar yang baik, saudara-saudara. Bayangkan kalau mimbar-mimbar kita penuh kabar baik, yang membangun iman, membangun kedekatan orang dengan Tuhan, membuat pikiran-pikiran orang mengenal Allah dalam kebaikan, dalam kasih, dalam kemurahan, dalam anugerahnya yang besar. Orang tidak menjadi takut, orang tidak menjadi cemas, orang tidak menjadi khawatir, saudara-saudara. Karena dia tahu sebesar apa kasih itu, pengorbanan Kristus itu, dan sudah sempurna dia kerjakan. Tidak ada yang bisa kita tambahkan lagi. Selain, saudara, kita hanya bisa mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan itu artinya apa, saudara? Artinya kita hidup di dalam apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Dia sudah benarkan kita, maka kita orang benar. Kalau begitu, hiduplah sebagai orang benar, karena itulah status Anda. Dia telah menguduskan kita, saudara-saudara. Karena itu kita disebut bangsa, ya, umat yang kudus. Karena itu hiduplah dalam kekudusan. Karena itulah diri Anda. Anda bukan orang berdosa, Anda orang benar, Anda orang kudus karena darah Kristus.
Itu status Anda. Anda sangat dikasihi, Anda berharga, Anda mulia. Jangan hinakan dirimu dengan hal-hal yang murah dari dunia ini, saudara. Jangan diperhamba oleh dunia ini. Dengan hal-hal dari dunia ini, engkau terlalu mulia untuk dihinakan oleh hanya barang yang bermerek. Karena orang lain punya lalu kau iri. Saudara-saudara yang saya kasih, betapa hinanya diri kita kalau demikian. Padahal kita sangat mulia di mata Tuhan. Dan begitu berharganya hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan atas semua ini, saudara-saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, belajar terus firman Allah. Lihat firman Allah. Dan ingat, kita berada di bawah tahun rahmat Tuhan. Kita berada di bawah kasih karunia yang dalam Mazmur dikatakan melindungi kita seperti perisai. Kehidupan Kristus yang berkuasa, kesehatan Yesus, kemuliaan Yesus, saudara. Kasih Yesus, belas kasihan Yesus. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, segala yang ada pada Yesus, itulah menjadi bagian milik kita oleh iman, saudara-saudara. Dan itulah yang menjadi seperti perlindungan atau perisai di hidup kita. Sehingga tidak mudah bagi dunia ini menyentuh hidup saudara. Karena itu berjalanlah sebagai orang yang penuh kuasa ilahi itu. Dalam imanmu, saudara-saudara. Jangan berjalan sebagai orang-orang yang belum menang. Padahal kita lebih dari pemenang. Bukan akan menang, bukan usahakan untuk menang. Tidak. Tetapi kita lebih dari pemenang. Yesus sudah menang, lalu kemenangan didedikasikan kepada kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata kita lebih dari pemenang. Yesus pemenangnya, tetapi yang menerima hadiahnya adalah kita. Kemenangannya itu, saudara-saudara, diberikan kepada kita. Maka kita lebih dari pemenang. Tidak ada usaha kita buat. Semua usaha Kristus yang berkorban di kayu salib. Haleluya. Ini satu anugerah yang harus kita syukuri. Dan jangan hinakan Kristus dengan tidak hidup di dalam tahun rahmat Tuhan itu, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini agak saya panjang sedikit, tapi saya rindu ini memberkati kita semua. Untuk lebih banyak mengerti bahwa, saudara, di bawah hukum Taurat, semua kenajisan akan menular. Tetapi di bawah kasih karunia, kekudusan Allah dalam kita, itu jauh lebih berkuasa menular kepada orang lain. Karena itu berjalan dalam kuasa kekudusan itu. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur. Bersyukur Tuhan. Karena kuasa kehidupanmu yang kau berikan. Dan hari-hari ini, tahun-tahun kehidupan kami adalah tahun rahmat Tuhan. Kami hidup di dalam yang terbaik dari Tuhan. Yang termulia dari Tuhan. Yang tersehat dari Tuhan, yang termakmur dari Tuhan, yang terjaya dari Tuhan. Kami hidup di dalam tahun rahmat Tuhan, dektosnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji, kami memuliakan Engkau atas hal ini. Dan biar ini menular kepada semua orang Tuhan dalam hidup kami. Kami menjadi pembawa berita pendamaian. Kami menjadi pembawa berita kehidupan kepada setiap orang. Terpuji Engkau, dimuliakan Engkau, diagungkan Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Engkau berada di bawah tahun rahmat Tuhan. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.